Dalam kebahagiaan dan semangat kami pun menjadi tinggi. Jika manhaj kita adalah bahwa agama berada di puncak dan kita membaca firman pencipta kita untuk mengagungkan derajat kita. Sani dan yang lebih tua. Dan Ali radhiyallahu anhu berkata, jika hewan kurban melahirkan, maka sembelihlah anaknya bersamanya. Ditanya, kurban bertanduk patah sah? Boleh. Kami diperintahkan untuk memeriksa mata dan telinga, dan untuk tidak berkurban dengan hewan yang mukabalah, mudabarah, syarka, maupun harka. Mukabalah adalah yang bagian depan telinganya terpotong, dan mudabarah adalah yang bagian belakang telinganya terpotong. Syarka, telinga terbelah, dan harka, telinga berlubang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku punya kambing peliharaan berumur jadza'ah, apakah boleh aku menyembelihnya? Beliau bersabda, sembelih, tak untuk selainmu. Sebagian ulama berkata, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya berkurban dengan hewan yang cacat bagi orang yang tidak menemukan selainnya, berbeda dengan orang yang menemukan hewan yang sehat. Dan semua hadis dipahami seperti ini dalam semua bab kafarat dan kurbah. Beliau bersabda, kurban terbaik ialah jadza'ah domba. Ia mencukupi seperti saniyah dalam syariat kurban juga. Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata, Rasulullah, aku punya atut, sah kurban? Beliau menjawab, ya. Atut adalah anak kambing yang sudah merumput, kuat, dan telah berumur 1 tahun. Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang tidak sah dalam kurban, yang buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya, yang sakit yang jelas sakitnya, yang pincang yang jelas pincangnya, dan yang kurus kering yang tidak bersumsum. Ya Allah, limpahkan shalawat terbaik MU kepada Sayyidina Muhammad yang mulia, beserta keluarga dan sahabatnya. Salam sebanyak ilmu MU dan tinta kalam MU, tiap kali para penzikir mengingat MU dan beliau, juga saat lalai melupakan zikir MU dan beliau. Ya Allah, curahkan shalawat terbaik MU kepada makhluk MU terbahagia, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya, serta salam seturut ilmu MU dan tinta kalimat MU, tiap kali yang berzikir mengingat MU dan beliau, juga saat mereka lalai pun. Ya Allah, limpahkan shalawat terbaik MU kepada makhluk MU paling bahagia, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Salam sebanyak keluasan ilmu MU dan tinta kalimat MU. Setiap kali orang berzikir mengingat MU dan beliau, dan orang lalai dari mengingat MU dan beliau. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan syariat dan penjelasannya melalui lisan hambanya yang terpilih, Muhammad, pemilik kedudukan yang agung. Syalawat, salam, berkah, dan kemuliaan bagi beliau, keluarga dan sahabatnya, pengikut jalannya, serta leluhur dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul Allah, para guruku, pecinta Allah yang dekat kepadanya. Dan atas mereka, sahabat mereka, pengikut mereka, malaikat terdekat, seluruh hamba Allah yang saleh, dan atas kami bersama mereka dan di antara mereka. Sungguh dia paling pemurah dan paling penyayang. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan hewan ternak yang tidak sah untuk kurban. Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang menyembelih kambing peliharaan, kambingmu adalah kambing daging, bukan kurban. Maka hewan kurban harus mencapai usia kurban dan harus selamat dari cacat sebagaimana yang telah kita baca dalam riwayat-riwayat ini. Di antaranya adalah harus saniyah atau lebih tua dari saniyah untuk unta, sapi, dan kambing, dan jadza'ah atau lebih tua dari jadza'ah untuk domba. Maka tidak sah berkurban dengan hewan yang usianya di bawah saniyah dari selain domba, dan tidak juga dengan hewan yang usianya di bawah jadza'ah dari domba. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sembelih kecuali musinah, jika sulit, sembelih jadza'ah dari domba, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim. Musinah dari hewan ternak adalah saniyah dan yang lebih tua darinya. Dan dalam hadis juga menurut At-Tirmidzi, sebaik-baik kurban adalah jadza'ah dari domba. Ini adalah syarat yang disepakati oleh mayoritas ulama mazhab. Tetapi apa penafsiran saniyah dan jadza'ah menurut mereka? Sani hewan, gigi seri tanggal. Di dalam mulut terdapat 4 gigi seri.
Dan tanggalnya gigi seri ini terjadi ketika hewan mencapai usia tertentu. Maka Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jadza dari domba adalah yang telah genap berusia 6 bulan. Dan dikatakan 6 bulan lebih sedikit. Atau beberapa hari. Maka haruslah menurut Syafi'iyah, mereka mensyaratkan bahwa jika ia telah tanggal giginya setelah 6 bulan, sah untuk dijadikan kurban. Jika domba setelah 6 bulan, telah melewati 6 bulan dan telah tanggal giginya, yaitu gigi depannya telah tanggal, maka itu sah. Tetapi bila belum jadza, tidak sah hingga genap setahun penuh. Menurut Malikiyah, jadza, domba ialah yang berumur 1 tahun genap. Kamariyah dan masuk tahun kedua. Demikian pula kata Syafi'iyah, kecuali jika ia telah tanggal giginya setelah 6 bulan, maka boleh menurut mereka. Demikian pula, ulama Malikiyah berpendapat tentang sani dari kambing, yaitu yang telah mencapai usia 1 tahun dan masuk tahun kedua secara jelas, seperti lewatnya 1 bulan setelah 1 tahun. Mereka menafsirkan sani dari sapi sebagai yang berumur 3 tahun, masuk tahun keempat. Sani unta ialah yang genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Menurut ulama Syafi'iyah, jadza adalah yang genap usia 1 tahun. Dan mereka berkata, jika domba telah tanggal gigi depannya sebelum 1 tahun dan setelah genap 6 bulan, maka itu cukup. Sani dari kambing sudah berusia 2 tahun. Demikian pula sani dari sapi pun sudah berusia 2 tahun. Adapun unta adalah yang telah genap 4 tahun dan masuk tahun ke-5, atau telah genap 5 tahun. Dari unta. Ibnu Umar berkata, hewan kurban dan unta minimal sani atau lebih tua. Kurban beranak, sembelih anaknya bersama. Tanduk patah, tidak apa-apa. Dengan pertimbangan bahwa tanduk bukanlah tujuan utama. Kami diperintah memeriksa mata dan telinga, dan tak berkurban dengan mukabalah, mudabarah, syarka, harka, serta dijelaskan. Mukabalah, telinga terpotong di ujung. Mudabarah, terpotong di sisi telinga bagian belakang. Asisyarka adalah yang telinganya terbelah, dan al-harka adalah yang telinganya berlubang. Ini termasuk hal yang dapat membatalkan keabsahan kurban. Jika telinganya terbelah, atau berlubang, atau terpotong, atau sebagian darinya. Jadi, ada di antara hewan ternak yang memiliki beberapa cacat. Dan di antaranya ada yang menjadi sebab tidak sahnya kurban dengannya. Demikian pula, hal itu tidak dianggap sah untuk kafarat jika diwajibkan karena salah satu amalan haji dan sejenisnya. Di antaranya adalah hewan yang buta. Demikian pula hewan yang jelas-jelas buta sebelah matanya sebagaimana yang telah kita dengar dalam riwayat. Apa al-aura yang cacatnya jelas? Yakni kehilangan penglihatan salah satu matanya. Menurut Hanabilah, maksud al-aura, matanya cekung dan hilang total. Karena mata adalah organ yang berharga. Adapun jika matanya tidak hilang meskipun tidak bisa melihat dengannya. Tak memutih. Sehingga tidak bisa melihat dengannya, tetapi matanya tidak hilang dari tempatnya dan mata itu utuh di tempatnya. Maka hal itu tidak membatalkan menurut ulama Hanabilah. Menurut mereka, itu sah. Yang cacat mata jelas ialah yang matanya tertutup dan lenyap, berkurang sebagian darinya. Inilah hewan yang tidak sah, tetapi ulama lain berpendapat bahwa hewan yang kehilangan penglihatan salah satu matanya adalah buta sebelah, meskipun matanya masih ada tetapi tidak bisa melihat dengannya. Demikian pula jika lidahnya hilang, yaitu yang lidahnya terpotong. Atau terpotong sebagian lidahnya. Sebagian imam berkata, yang hilang darinya banyak. Syafi'i, memotong sedikit lidah pun itu merusak hukumnya. Demikian pula al-ji'adiyah, yaitu yang hidungnya terpotong. Demikian pula yang kedua atau salah satu telinganya terpotong. Asaka, tak punya kedua telinga. Atau satu bawaan lahir. Akan tetapi, ulama Hanabilah berpendapat jika hewan itu saka, sejak lahir, tidak memiliki telinga, maka itu sah.
Ulama lain mengatakan tidak. Jika hewan yang memiliki telinga lalu telinganya terbelah atau berlubang saja tidak sah, maka lebih utama lagi asaka, yaitu yang sejak lahir tidak tumbuh telinga baginya. Tak sah menurut jumhur. Juga Hanbali. Demikian pula ulama Hanafiyah berpendapat, apa yang lebih dari sepertiga telinga itu membatalkan, sepertiga atau lebih. Dalam satu riwayat disebutkan setengahnya. Ulama Malikiyah, hilangnya sepertiga telinga atau kurang tidak membatalkan. Syafi'i, hilang sebagian telinga membatalkan, meski sedikit. Hanbali, jika mayoritas telinga hilang. Beliau melarang berkurban hewan bertelinga terpotong, sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Beliau melarang hewan kurban bertelinga terpotong. Juga yang pincang, jelas sekali terlihat keadaannya. Tidak bisa berjalan dengan kakinya ke padang gembalaan dan ke tempat minumnya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan, hewan yang pincang adalah yang tidak bisa berjalan seiring dengan teman-temannya. Demikian pula yang terpotong tangan atau kakinya. Jika pada hewan itu ujung-ujung putingnya terpotong atau ambingnya mengering. Demikian pula mazhab Syafi'i mengatakan jika terpotong sedikit saja dari ambing susu, maka tidak sah untuk kurban. Dan mazhab Maliki berkata jika seluruh ambingnya kering, maka tidak sah untuk kurban. Jika ia menyusui dan ada sebagian puting yang bisa digunakan untuk menyusui, maka boleh dijadikan hewan kurban. Demikian pula domba yang ekor lemaknya, al-aliyah, terpotong atau hilang. Kecuali bahwa mazhab Syafi'i mengatakan jika hewan itu tidak memilikinya sejak lahir, maka tidak mengapa. Adapun jika ada, maka apa yang terpotong darinya meskipun sedikit menurut mazhab Syafi'i dianggap cacat. Menurut selain mereka, bila jumlahnya banyak. Begitu juga hewan yang ekornya terpotong atau hilang. Disebut juga al-batra. Dan mazhab Hanbali mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa bila hewan itu batra, tanpa ekor, demikian pula yang ekor lemaknya terpotong. Jika itu dari asal penciptaan. Menurut Syafi'iyah, al-aliyah yang dari asal penciptaan, asli, maka hukumnya tidak mengapa. Adapun telinga dan semisalnya, meskipun atau ekornya, jika tidak berekor, batra, maka tidak sah untuk kurban. Mazhab Hanbali membolehkan potong ekor, penuh atau sebagian. Demikian pula setiap hewan yang sakit dari unta, sapi, dan kambing yang penyakitnya terlihat jelas bagi yang melihatnya, atau yang kurus kering, ajifah. Yang sangat kurus hingga sumsum dan lemaknya hilang. Demikian pula hewan yang disebut jalalah, yaitu yang memakan kotoran dan najis. Maliki, hewan bisu tidak sah. Apa? Tidak semua bisu. Yang kehilangan suara, tak lagi bersuara. Ini tidak bersuara. Untuk hewan kurban, yang bisu tidak sah. Demikian pula mereka menyebutkan tentang hewan yang tuli yang tidak bisa mendengar. Demikian pula mereka menyebutkan tentang al-bahra, yaitu hewan yang bau mulutnya berubah menjadi busuk. Ini menurut mazhab Maliki tidak sah untuk kurban. Mazhab Hanbali juga membahas al-ashmah. Sebagian sebut al-asmah, selubung tanduknya patah. Ini adalah di antara yang disebutkan dalam hadis. Dan dikatakan bahwa setiap cacat yang parah setelah itu dapat menghalangi sahnya kurban. Berbeda dengan yang tidak parah. Seperti al-jama, yang juga disebut al-jalhah, yaitu hewan yang tidak memiliki tanduk sejak lahir. Atau bertanduk patah, sebagaimana disebut dalam perkataan Sayyidina Ali. Maka sah hewan tanpa tanduk, yakni jama.
Adapun Al-Jam, mereka mengatakan, yakni yang sejak asalnya tidak memiliki tanduk. Dan yang patah, mazhab Maliki mengatakan selama bagian yang patah tidak berdarah. Mereka menafsirkan berdarah sebagai yang belum sembuh darinya, sekalipun tidak tampak darah padanya. Dan mazhab Hanbali mengatakan tidak sah jika tanduk yang hilang lebih dari setengah, dan itu disebut adhba al-karn. Demikianlah mereka berbicara tentang apa yang sah, maka hendaknya mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala dan mempersembahkan dalam kurban dan lainnya apa yang paling sempurna dan lengkap. Dan hanya kepada Allah taufik itu. Penutup, 2 kalimat. Segala puji bagi Allah atas apa yang telah kita dengar dan manfaat yang kita peroleh dari laporan yang bermanfaat ini. Yang dengannya terdapat manfaat besar sebagaimana yang dikatakan oleh para fuqaha rahimahumullah ta'ala dalam masalah kurban. Dan kurban disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Dan kurban adalah sesuatu yang dianjurkan dan didorong oleh syariat. Dan apa yang telah kita dengar dari pembicaraan ini yang berisi perincian tentang cacat dan kekurangan pada hewan kurban. Sebagian orang mungkin bertanya, apa artinya ini? Dan apa artinya para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah tanduk, mata, atau lainnya yang disebutkan oleh para fuqaha? Apakah ini berpengaruh? Apakah ini sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipedulikan? Ya. Mereka memperhatikan suatu hal penting, yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wa syabihi, agungkanlah kurban-kurban kalian, karena sesungguhnya ia adalah tunggangan kalian di atas jembatan, syirat. Dan pengagungan ini berarti hewan kurban tersebut harus bebas dari segala sesuatu yang menjadi aib di mata orang yang hendak memakannya atau yang membuat mereka enggan memakannya. Ini dari satu sisi harus diperhatikan dari segi pengagungan terhadap apa yang dipersembahkan dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan yang baik di sini berarti seseorang berkurban dengan sesuatu yang murni halal dan tidak memiliki cacat. Akibat dari cacat tersebut adalah orang-orang yang menerima manfaat dari hewan kurban ini menjadi enggan. Inilah hal-hal yang dijadikan oleh para ulama. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka sebagai bentuk murakabah, merasa diawasi kepada Allah dalam segala keadaan. Dan karena mereka mencari kesempurnaan dalam segala keadaan mereka dan dalam segala hal yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, para ulama, menetapkan syarat-syarat ini dan menjelaskannya kepada manusia. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Seorang penuntut ilmu memperhatikan dua hal. Pertama adalah hukum-hukumnya, dan ia juga harus memperhatikan bersama hukum-hukum itu hikmah-hikmahnya. Hikmah-hikmah itu membuatmu merasakan keagungan zat yang engkau sembah, Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau mengagungkan apa yang diagungkan Allah dan memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hewan-hewan kurban ini, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikannya sebagai bagian dari syiarnya, dan hewan-hewan itu dimakan dan diambil manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar Allah. Ini syiar Allah, daging-daging yang dimakan itu, ya. Karena dihadiahkan ke Baitullah. Dan karena jiwa-jiwa, hewan kurban, ini yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memiliki sifat yang dapat diambil manfaatnya dan yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka itu hanyalah daging yang ada di mana-mana. Namun, sebagaimana firman Allah, bukan daging maupun darah yang sampai kepadanya, melainkan takwa dari kalian saja. Takwa adalah tujuannya, dan takwa adalah melaksanakan perintah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Pelajaran-pelajaran yang bermanfaat ini, pelajaran-pelajaran yang berguna ini,
Pelajaran-pelajaran yang membuat kita merasakan pengagungan para ulama terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berusaha keras untuk menjelaskan makna dari lafaz-lafaz ini, yang merupakan sifat-sifat dari hewan yang disembelih, sifat-sifat yang memiliki pengaruh besar bagi orang yang akan memanfaatkan daging-daging ini. Dan inilah selera manusiawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai fitrah pada manusia, bahwa manusia menyukai hal-hal yang tidak memiliki kekurangan, tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat di dalamnya. Dan petunjuk ini juga memberikan faedah bahwa kita harus menjadikan semua urusan kita bernilai tinggi, agar semua urusan kita tidak kurang, agar tidak ada satupun darinya yang bercampur dengan kelalaian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah beri hidup terbaik, manfaat berlanjut, kelembutan, kesehatan. Maafkan. Atas niat ini dan semua niat saleh, kebaikan dunia akhirat, serta keindahan dalam setiap keadaan. Semoga Allah memberi manfaat dari ilmunya, mengajarkan yang belum kami tahu, memampukan kami mengamalkan ilmu, menanamkan ikhlas dalam amal, dan menerima semuanya dari kami. Atas niat ini, semua niat saleh dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Kami kembalikan senyuman kepada umat dan kezaliman lenyap dari kami. Dan kita hidup dalam kebahagiaan dan semangat kita membumbung tinggi jika jalan hidup kita adalah menempatkan agama di puncak dan kita membaca firman pencipta kita untuk mengagungkannya dan bagi kita.